Aduh, lama-lama situasi semakin kacau. Saya lihat-lihat setelah belajar di rumah sekian lama, ternyata minat siswa semakin turun. Pakai Google Meet nggak ada yang datang, pakai Zoom nggak ada yang datang, YouTube udah malas pada nonton. Gimana ya caranya biar siswa itu mau belajar? Selamat datang di Bedain TV. Buat Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa dengan melalui YouTube dan Google Form. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena ya. Jadi sekarang itu ada fenomena siswa itu udah males belajar di rumah ya. Terbukti dari absensi siswa yang menurun. Jadi saya udah coba, ini pengalaman saya. Jadi saya udah melakukan Google Meet dengan siswa, nggak ada yang datang. Pakai Zoom juga nggak ada yang datang. Pakai YouTube yang nonton sepi ya. Ini mungkin karena siswa itu udah mulai jenuh dengan pembelajaran daring ya, sudah pengen luring. Nah sekarang, sorry ya tadi ada suara motor ya. Jadi sekarang gimana caranya supaya siswa itu minat belajarnya meningkat lagi ya? Gimana caranya ya? Kemudian saya berpikir keras teman-teman. Setelah berpikir keras, temulah ide begini. Jadi ternyata dari semua metode yang kita lakukan untuk daring, ada satu metode yang antusias belajarnya masih tinggi, yaitu kalau kita menggunakan Google Form ya. Tapi itu cuma soal. Biasanya guru-guru yang seperti ini menggunakan WhatsApp, dikasih materinya, bukunya, PDF-nya, kemudian belajar, kemudian dikasih soal. Tapi kalau modelnya begitu, siswa itu nggak dapat apa-apa, karena diajari aja nggak bisa, apalagi cuma membaca. Nah, ada ide untuk menyatukan antara Google Form dan YouTube. Gimana cara melaksanakannya? Caranya ya kita masukin aja YouTube-nya ke Google Form ya. Kemudian kita kasih share linknya ke siswa, dan ternyata cara itu berhasil teman-teman. Nilainya naik, asesmennya naik, siswa asesmennya naik, hasil asesmennya naik, kemudian absensinya juga meningkat ya. Siswa itu berarti cenderung menyukai memakai Google Form ya, karena mungkin praktis ya. Dan ditambah lagi kalau kita pakai cara cuman pakai Zoom atau pakai Google Meet, mereka itu cenderung males gitu loh. Malesnya itu gimana ya, tugasnya juga ngumpulinnya telat, karena saya pikir-pikir tuh ada jeda antara pembelajaran dan pada waktu pengumpulan tugas ya. Jadi nggak bisa sekaligus kita lakukan kuis gitu loh. Makanya kita coba pakai Google Form plus YouTube. Kita namain metode itu menjadi Form U atau U-Form ya, misalnya begitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke gimana pengaplikasiannya ya guys, gimana cara membuatnya. Oke, kita langsung ke tutorial. Nah, sekarang Bapak Ibu udah lihat tampilan Google Form saya. Nah, pertama membuat, kita akan bagi halaman Google Form menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tiket masuknya atau absensi, biasa nama ya, seperti ini ya, nama kemudian kelas, kemudian kita masukin di bagian kedua. Jadi klik tambahkan bagian. Kenapa? Karena kalau kita langsung masukin YouTube-nya satu bagian dengan absen, mereka akan lihat di situ ada video. Nah, siswa itu malas untuk lihat video teman-teman. Jadi kita sembunyiin dulu ya. Kita sembunyiin dulu ya di bagian 2 ya, supaya mereka agak ketipu sedikit ya. Maksudnya bukan menipu, tapi untuk supaya mereka itu seolah-olah kita paksa untuk menonton video ya. Karena kalau pembelajaran online itu basisnya dari video teman-teman. Blended Learning dan Flip Classroom itu harus pakai video ya, bukan pakai Zoom. Makanya kita pakai video. Nah, setelah video mereka menonton, mereka akan mendapatkan kognitif baru, kemudian baru mereka akan mengerjakan kuis di bagian 3 ya. Jadi caranya di bagian 2 ini kita tulis judul videonya, misalnya perintahnya ya, misalnya tonton video ini. Nah, seperti ini ya, misalnya aja teman-teman ya. Kemudian kita masukin video. Gimana caranya? Kita klik di sini. Nah, di sini ada perintah sorry. Ini masukin video gini ya. Tadi kliknya gambar teman-teman. Nah, ini di sini ada perintah untuk memasukkan URL. Nah, gimana cara masukin URL? Caranya adalah Bapak Ibu mengupload dulu video pembelajaran di YouTube. Kalau nggak pingin buat, bisa juga Bapak Ibu
langsung aja pakai videonya orang ya, pakai video saya juga boleh, silahkan. Kemudian Bapak Ibu copy yang di sini nih, kita copy ya, klik C, Ctrl C, kemudian kita balik lagi ke formnya, kemudian kita copy paste di sini ya. Nah di sini keluar kan, kemudian kita pilih. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pakai videonya sendiri, bisa pakai video orang, itu praktis ya. Tapi kasih video, karena kalau nggak dikasih video siswa nggak belajar, kan dijelasin sama membaca sendiri itu beda ya. Sementara pakai Zoom, kalau kita jelasin secara langsung pakai Zoom atau pakai Google Meet, minatnya turun. Maka kita siasati pakai cara ini. Kita kasih judul videonya dulu di sini, jajar pindah. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir kuotanya boros ya, karena siswa kan dapat kuota gratis dari pemerintah. Nah kalau kita pakai YouTube langsung itu nggak bisa teman-teman, kuotanya nggak gratis. Tapi kalau kita masukin di sini nanti jadi gratis. Makanya ini keren banget nih aplikasi ini kalau kita embed ke sini ya. Kemudian setelah udah ke sini, setelah mereka menonton nanti mereka akan mengisi kuis. Nah kita tambahkan bagian lagi di sini. Nah di sini baru kita kasih kuis ya, kuis. Nah setelah itu kita tambahkan pertanyaan seperti ini. Nah kita bisa tambahkan pertanyaan di sini. Misalnya siapakah aku? Misalnya pertanyaannya seperti ini. Ini contoh aja. Tentu saja kalau pembelajaran beneran nanti Bapak Ibu masukin apa namanya, soal-soal yang ada hubungannya sama video tadi ya. Ini bisa. Nah seperti ini. Misalnya jawabannya cuma 2, nanti bisa diisi 4 atau 5 ya. Kemudian kita kasih kunci jawaban, jangan lupa ya, jawabannya iya. Nah kalau 10 soal kasih aja poin di sini 10 ya, supaya kalau benar semua 100. Tapi ini saya coba 1 dulu ya teman-teman ya. Nah kalau udah seperti ini, kita setting kuisnya seperti menyeting kuis biasa ya. Kita bisa lihat dulu, kita pratinjau dulu ya, pratinjau. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat pada saat ini tampilan yang siswa lihat ya. Mereka akan melihat tampilan seperti ini. Mereka akan mengisikan nama di sini, misalnya ini Haris. Kemudian kelasnya misalnya 5, 6, kelas berapa ya? Misalnya kelas 7 ya, 7Z misalnya ya. Kelasnya banyak banget, nggak apa-apa ya. Kemudian klik berikutnya. Nah setelah absen mereka akan masuk ke video. Mereka harus menonton ini. Nah setelah mereka menonton ini, mereka akan dapat kognitif baru ya. Nah kita uji dengan melakukan assessment. Karena kalau nggak kita uji ya mereka nggak mungkin nonton, mereka akan klik berikutnya. Seperti ini mereka nggak nonton. Tapi kalau mereka nonton, klik berikutnya, maka otomatis mereka akan dihadapkan dengan soal ya. Dengan soal kemudian mereka akan menjawab seperti ini. Nah setelah menjawab mereka akan mengirim seperti ini teman-teman. Kalau nggak bisa jawab mereka bisa kembali kemudian menonton videonya lagi ya. Kalau bisa jawab ya langsung aja, setelah menjawab seperti ini mereka bisa mengirim. Nah mereka otomatis bisa langsung lihat skornya seperti ini. Kita juga bisa dapat rekapan nilainya, sehingga ini menurut saya itu sangat praktis dan sangat efisien teman-teman dalam rangka untuk menyelenggarakan pembelajaran yang oke gitu ya. Oke, nah itulah tadi uraian dari saya. Kalau ada kata-kata dari saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa buat yang pengen update terus tentang video pembelajaran bisa langsung subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat mendapatkan pembelajaran terbaru dari saya. Dan jangan lupa tonton terus video dari saya, ikuti update-nya terus ya. Pokoknya gitu aja. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.